Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, sedulur-sedulur semuanya. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Kali ini tausiahnya akan membahas tentang walaupun orang tua salah, anak tidak boleh marah atau benci di dalam hati. Itu jangan dilarang sekali guys. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya langsung saja boleh ya Pak Ustadz ya untuk mempersingkat. Jadi sebelum-sebelumnya saya tidak tahu. Kemudian saya ada keluhan dari denyut nadi saya yang cepat, ya. Kemudian saya pergi ke dokter. Secara bertahap pemeriksaan itu dilakukan sampailah dengan macam-macam pemeriksaan sampailah pada pemeriksaan foto untuk jantung koroner. Dari situ terlihat bahwa ada sumbatan-sumbatan. Pemeriksaannya dilanjutkan untuk kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung katanya dokter. Jadi kalau orang awam bilang katanya saya kena koroner gitu Pak Ustadz, dan harus di kateterisasi itu ya. Dan kemungkinan kalau memang bisa dilakukan pasang ring, dipasang ringnya. Alhamdulillah tidak berhasil Pak Ustadz. Jadi ada gangguan pada waktu pemasangan itu. Gitu ya. Dan yang tidak saya sangka-sangka, yang tidak saya harapkan sebelumnya, saya berharap ini berhasil dilakukan kateterisasi dengan pemasangan ring. Ternyata gagal. Gitu. Dan menurut dokter saya harus dioperasi. Dan itu yang menakutkan saya. Saya tidak berani itu dioperasi. Ini kita buka. Jadi bagaimana solusinya Pak Ustaz? Saya takut untuk dioperasi. Walaupun semua itu ada di tangan Allah. Ya, betul. Hati ini masih takut. Kalau saya ingin, ya kalau bisa janganlah saya dioperasi. Iya, Ibu Tris. Tadi sebenarnya kita sudah membahas ya tentang penyakit jantung. Jadi begini Ibu Tris, kalau memang itu ada koroner, satu hal yang harus diketahui adalah tetap ada kekakuan ada kekakuan dan ada emosi atau marah, baik yang keluar maupun disimpan dengan kaku dengan dua orang biasanya. Orang pertama adalah suami, orang kedua adalah orang tua. Nah, kekakuan plus emosi dengan suami atau orang tua inilah yang akan menjadikan koroner itu akan muncul. Nah, saya malah mau bertanya pada Bu Tris kan kalau bisa jangan sampai dioperasi. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga penyakitnya Ibu Tris sembuh, koronernya berangsur-angsur hilang. Nah, pertanyaan saya, Ibu Tris, kalau dari analisa saya, apakah yang Ibu Tris kerjakan sehari-hari, walaupun umpamanya marahnya itu nggak bisa keluar, tapi marahnya di sini umpamanya, apakah memang betul itu dengan orang tua atau dengan suami yang saya analisakan, atau dengan orang terdekat nih, adiknya barangkali atau kakaknya barangkali, ini orang terdekat nih. Jadi orang yang setiap saat itu ketemu, setiap hari itu ketemu. Kalau dengan orang tua dulu waktu saya masih remaja. Sudah akil balik? Iya. Ini kunci pertama. Kalau Ibu Tris paham, persoalannya masalah apa kok bisa jengkel sama orang tua? Ini butuh nih saya. Ya. Sebetulnya ini masalah keluarga. Tapi karena ini demi untuk kesembuhan, saya jadi menyampaikan. Boleh, silahkan. Jadi dahulu ayah meninggalkan kami, ibu dan anak-anak. Disitulah kemarahan saya. Saya marah sekali. Karena saya sangat sayang dengan ayah saya. Dekat sekali, tiba-tiba kami ditinggal. Disitulah kemarahan saya. Iya. Ini insya Allah sudah sangat jelas sekali. Karena saya melihat dari tipikal Bu Tris ini bukan tipikal orang yang emosional. Iya, makanya di sini ini pasti ada kemarahan yang pada waktu itu, season itu marah betul. Nah, disinilah sebenarnya yang mau saya inginkan. Mohon maaf, orang tua masih ada atau sudah? Sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Sudah meninggal. Iya, kuncinya adalah Ibu Tris
kesalahan Ibu Tris di hadapan Allah adalah marah pada waktu itu yang kuat dan lebih dari beberapa hari, bahkan bisa minggu, bahkan bisa bulan. Kasus ini pernah terjadi pada jamaah saya, marah sama ayahnya, mirip kasusnya sama Bu Tris, cuma marahnya dia bertahun-tahun nggak pernah hilang. Apa yang terjadi? Mirip Bu Tris, dia punya anak laki-laki baru lahir berapa bulan, meninggalnya kena serangan jantung, mirip sebenarnya. Makanya peringatannya seperti itu. Bu Tris, kalau boleh saya mengajak, mulai nanti malam khusyuk memohon pada Allah Ta'ala, mohon ampun jika dulu Bu Tris pernah marah yang kuat, walaupun disimpan di sini ya, itu saya bilang ada kekakuan. Berarti pada waktu itu bisa saja Bu Tris pemahaman agama, mohon maaf, belum begitu betul, Pak, lekat ya, sehingga ya masih remaja itu normal ya. Jadi saat ini umur sudah seperti ini, harus benar-benar serius mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kurang lebihnya begini nih. Alhamdulillah Bu Tris pasti sholatnya tertib nih. Jadi doa yang benar, Astaghfirullahaladzim, bilang sama Allah, ya Allah, jika saya terkena koroner pada nadi di jantung, pada pembuluh jantung saya, jika koroner tersebut disebabkan karena saya dulu waktu remaja pernah marah sekali sama ayah saya, sebutkan persoalannya, karena pada waktu itu beliau meninggalkan saya dan saya marah berbulan-bulan, bahkan bisa tahun ya. Jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Astaghfirullahaladzim. Dengan tenang diulangi, ya Allah, jika pembuluh darah saya ada koroner, pembuluh darah di jantung saya ada koroner, jika itu disebabkan dulu saya pernah marah yang kuat terhadap ayah saya karena ayah saya meninggalkan kami berbulan-bulan atau sebutkan bertahun-tahun, jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, jika kemarahan saya pada ayah saya itu dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa saya. Ulang lagi dengan santai, Astaghfirullahaladzim. Nah, di situ terus, kalau boleh saya cerita, kalau bisa mengulang doa itu minimum, kalau Ibu Tris nggak ada halangan apa yang dikerjain, setengah jam minimum doa itu diulang terus. Apalagi di tahajud